Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Jenangan, Bapak Zuhadi. Yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 1 Jenangan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di sini guna melaksanakan tugas calon guru penggerak angkatan 11 khususnya dari SDN 1 Jenangan di modul 2.3 tentang 3.2 tentang aset atau modal yang kita miliki. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau nanti yang memberikan syafaat kepada kita semua umatnya di akhir hari atau hari kiamat nantinya. Selanjutnya saya di sini sebagai pembawa acara. Perkenankan saya membawakan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat, waktu saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru SDN 1 Jenangan kami hormati. Alhamdulillah di kesempatan ini kita masih bisa bertemu, berdiskusi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah untuk diri kita dan umumnya untuk anak didik kita. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapat pertolongan di hari kiamat nanti. Modal utama kita adalah semangat yang pertama. Kemudian modal semangat itulah akan berkembang untuk menumbuhkan modal yang sudah kita punya. Salah satu di antaranya adalah di sini yang berupa buku, baik itu buku paket dan buku pendukung yang berada di perpustakaan. Dengan adanya itu perlu juga ditumbuhkan dan kita hubungkan dengan raport pendidikan kita adalah adanya nilai penurunan di bidang literasi. Oleh karena itu semangat untuk membaca mari kita juga jadikan modal utama. Karena apa? Kita tahu juga dari membaca, kita tahu juga dari melihat atau membaca keadaan sekitar kita, sehingga modal yang lain itu insya Allah akan mengikutinya. Dengan kita mempunyai modal yang semangat yang tinggi untuk membaca, mudah-mudahan itu nanti menambah wawasan. Yang saya maksud ini adalah tidak hanya untuk kita sendiri, yaitu semangat untuk membaca atau literasi, juga kita kembangkan juga terhadap anak-anak, sehingga anak-anak juga memiliki semangat belajar tinggi dengan membaca buku, dengan membaca lingkungannya, sehingga menambah pengetahuan bagi anak-anak dan juga umumnya, terutama gurunya juga menjadi contoh, sehingga apa yang kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak bisa dikembangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memicu atau menumbuhkan semangat kita untuk menggali dan mengembangkan aset yang sudah ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu musyawarah atau pemetaan modal aset yang kita miliki.
perlu diketahui Bapak Ibu bahwa di SDN 1 Jenangan ini atau suatu lembaga itu mempunyai 7 aset, diantaranya yaitu aset atau modal yaitu manusia, sosial, finansial, modal lingkungan alam, modal fisik, modal sosial budaya, serta modal politik. Dari kesemua bagian-bagian itu semuanya kita miliki dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pemetaan modal atau aset di lembaga kita ini saya serahkan kepada Bu Ati nanti pembagian dan manfaat dari 7 modal yang kita miliki ini. Monggo Bu Ati. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja musyawarah kita hari ini, rapat kita hari ini terkait tentang pemetaan aset atau modal yang dimiliki oleh SDN 1 Jenangan. Mengapa kita harus memetakan aset kita Bapak Ibu? Karena dari modul yang kami pelajari di CGB itu bahwa sebaiknya kita semuanya berpikir bahwa setiap sekolah itu yang harus dikembangkan adalah asetnya. Kita sadari setiap sekolah juga pasti ada kekurangan, namun tidak semestinya kita hanya fokus pada kekurangan yang ada. Kita harus fokus kepada aset yang ada, kemudian kita bisa manfaatkan aset itu untuk terus mengembangkan sekolah kita hingga menciptakan suatu pembelajaran yang bermanfaat, yang mendidik bagi peserta didik kita. Salah satunya yaitu pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau pendekatan sekolah berbasis aset, yaitu menekankan kepada kemandirian dari suatu sekolah untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada dalam sekolah tersebut sehingga kita bisa memanfaatkan secara berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan Bu Indah bahwa aset itu terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan, serta finansial. Moga kita bersama-sama membahas terkait, kita awali dari modal manusia terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kira-kira modal manusia yang dimiliki oleh SDN 1 Jenangan itu meliputi apa saja? Yang jelas modal kita adalah modal kependidikan, modal yang ada pada kita yang jelas semua tenaga kependidikan yang ada, juga teman-teman yang membantu. Jadi atau boleh dibilang keluarga besar SDN 1 Jenangan itu adalah modal yang utama. Dari personil yang membidangi kelasnya masing-masing, juga yang mendukung di luar itu, sehingga modal ini sangat bisa untuk dikembangkan dan bahkan memang kita harus selalu mengembangkan diri sehingga kemampuan kita itu tidak berkurang, bahkan bisa terpupuk sehingga bisa berkembang dengan maksimal. Dan tidak lupa untuk mengembangkan itu tidak hanya berasal dari luar namun dari lingkungan kita sendiri, sehingga kalau kita sering menggunakannya insya Allah itu tidak akan hilang, karena sesuatu yang kita miliki tidak sering kita pakai itu akan hilang dengan sendirinya. Mungkin Oke, terima kasih Bapak Suhadi, yaitu dari Pak Suhadi tadi adalah warga sekolah ya, jadi bisa terdiri dari kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal untuk kegiatan pengembangan dan juga pembelajaran di kelas. Mungkin ada lagi Bapak Ibu selain ketiga hal tersebut? Saya bisa menambahkan Bu sebagai model manusia yaitu wali murid, di mana wali murid ini nanti kita bisa mengajak berkolaborasi, bekerja sama dalam suatu lingkup, kita buat apa ya, semacam masukan lah. Nah, jadi nanti wali murid itu bisa mengusulkan atau suatu apa yang dia kendaki, mungkin program sekolah seperti itu. Jadi nanti wali murid bisa dijadikan apa itu sebagai model manusia.
kedua yaitu tetangga atau di lingkungan sekitar sekolah, di mana nanti keselamatan atau kita kan tempat tinggalnya kan jauh dari sekolah, otomatis kita bisa minta tetangga untuk pengawasan jika suatu waktu kita ada sesuatu, ada orang yang datang itu kan atau orang asing itu kan tetangga bisa melaporkan kepada kita. Demikian itu Bu Ati. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu selain wali murid tadi sudah disampaikan oleh Bu Indah, kemudian masyarakat lingkungan sekolah kita. Ada lagi? Monggo Bu Farida. Kalau menurut saya tambahan modal manusia di SD kita yaitu komite di sekolah kita kan bisa menjadi aset apabila kita membutuhkan kerjasama dengan wali murid, kita minta persetujuan dari komite juga. Iya, tambahan dari Bu Farida itu adalah komite yang mana nanti kita untuk bekerja sama dengan wali murid kita bisa minta persetujuan ataupun penghubung dari komite. Ada lagi tambahannya Bapak Ibu? Mungkin dari peserta didik kita, murid-murid kita, apakah itu juga termasuk aset kita Bapak Ibu? Bisa ya, alumni, ya, kemudian siswa kita sendiri. Nah, itu bisa menjadi aset juga yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah kita. Mungkin kalau dari kedinasan, Bapak pengawas itu bisa nih untuk Bapak pengawas itu bisa menjadi aset juga. Oke, saya rangkum nih Bapak Ibu, untuk modal manusia itu ada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, wali murid, kemudian masyarakat lingkungan sekitar sekolah, komite, siswa, alumni, dan pengawas sekolah. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Baiklah, itu adalah terkait modal manusia. Selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial yang kita miliki kira-kira yang bisa kita manfaatkan dan kita maksimalkan. Mungkin Bu Novi? Mungkin beberapa komunitas yang ada di sekolah, salah satunya seperti KKG yang ada di gugus, itu kan sebagai suatu aset untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul mungkin di kelasnya secara khusus, bisa juga secara umum di gugus tersebut, seperti itu. Bisa juga komunitas guru yang lebih luas, misalnya MKKS atau PGRI, kemudian komunitas secara online. Sekarang kan mungkin banyak beberapa grup di WhatsApp atau di aplikasi yang lain yang memudahkan guru-guru ini untuk meng-share atau menyampaikan beberapa kendala-kendala yang dihadapi di sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Jadi dari Bu Novi tadi untuk modal sosial yang sudah kita miliki itu adalah KKG, kemudian ada MKKS, PGRI, dan komunitas online yang mana dari komunitas-komunitas ini kita bisa saling berbagi dan terus mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang guru, dan mungkin kita juga bisa sharing terkait permasalahan yang ada dan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Mungkin selain 4 komunitas itu mungkin ada yang lain yang terkait modal sosial Bapak Ibu? Mungkin hanya tambahan saja ya Bu Ati. Kita intern saja di SD kita, mungkin bisa kita mengadakan komunitas belajar di lingkungan sekolah. Karena kita muridnya juga lumayan banyak, mungkin dari kelas atas maupun kelas bawah mempunyai cara mengajar yang berbeda. Untuk itu mungkin ada komunitas kelas bawah, ada mungkin komunitas kelas atas, guna untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Simpel saja, misal ada salah satu dari guru kita yang bisa IT ataupun bisa Canva, nah itu bisa sharing terus berbagi untuk pembelajaran di dalam kelas masing-masing. Jadi dari komunitas belajar di sekolah kita. Baik, terima kasih Bu Dina. Berarti kita memaksimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita untuk semakin
mengembangkan kemampuan yang ada. Misalkan ada yang memiliki kemampuan Canva, nah nanti bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain ataupun kemampuan-kemampuan yang lainnya. Oke, untuk modal sosial tadi KKG, MKKS, PGRI, kemudian komunitas online, komunitas belajar di lingkungan sekolah. Ada lagi atau mungkin cukup itu Bapak Ibu? Cukup ya, baiklah. Kalau sudah cukup untuk modal sosial yang ada di sekolah kita masuk ke modal politik. Modal politik kira-kira yang dimiliki oleh sekolah kita. Modal politik ini yaitu suatu tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tatanan politik, tetapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial kita, mungkin di lingkungan sekolah kita. Di mana modal politik ini? Saya tambahkan Mbak. Oke, monggo Pak Hadi. Modal politik ini yang dimaksud bukan politik praktis, gitu. Iya, bukan. Karena kita sudah tahu keberadaan kita dan bahkan tahun ini adalah tahun politik, sehingga kita membuat atau mengadopsi kebijakan itu juga berdasarkan situasi yang ada. Artinya apabila situasi seperti ini kita tidak harus menjauhi dari politik praktis. Namun kebijakan-kebijakan yang ada ini kita juga sesuaikan dengan yang sudah ada. Artinya kita juga tidak mengurangi untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti dengan puskesmas, seperti dengan pihak dari kepolisian atau Koramil, atau juga dari lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita, termasuk juga lembaga keagamaan yang ada di sekitar atau di sekitar sekolah kita, sehingga semua dapat terangkul dan juga dapat menambahkan istilahnya tenaga untuk mengembangkan, memajukan peserta didik, sehingga peserta didik itu tidak hanya menerima dari gurunya, tidak, informasi itu juga tidak 100% dari gurunya, juga termasuk juga dari lingkungan. Jadi modal politik itu bukan dimaksud dengan politik praktis. Demikian Pak Hadi. Oke, betul sekali Pak Hadi. Itu terkait modal politik ini tentunya adalah bentuk kerjasama sekolah kita yang mana sudah kita laksanakan yaitu adanya kerjasama dengan puskesmas. Setiap tahun itu pasti ada kegiatan imunisasi, bias dan sebagainya. Kemudian untuk polsek, nah itu mungkin nanti kita bisa kerjasama juga memanfaatkan polsek ataupun koramil, mungkin bisa kita belajar ke sana ataupun kita bisa mengundang bapak polisi ataupun bapak TNI. Kemudian juga tadi terkait dengan mungkin yang sudah dilaksanakan tahun lalu mungkin bisa kita manfaatkan kembali, yaitu tentang kemarin dengan damkar. Nah itu juga sudah kita laksanakan ya. Kemudian untuk di bidang keagamaan kemarin dengan siapa Pak Rom? Ustadz dari Om Maida yang terkait dengan sosialisasi bullying ya. Kemudian kemarin dengan pendongeng yang Ustadz Mas Alfian ya, itu kan juga kita merupakan salah satu bentuk kerjasama kita untuk meningkatkan bidang keagamaan kita juga. Jadi itu mungkin bisa kita maksimalkan lagi di tahun depan ataupun di tahun pelajaran ini juga, supaya kerjasama sekolah kita akan semakin banyak dan juga semakin banyak juga pengalaman-pengalaman dan ilmu yang didapatkan oleh peserta didik kita. Oke. Kemudian yang keempat yaitu tentang modal agama dan modal budaya. Jadi modal agama ataupun budaya yang mana agama itu merupakan sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku secara lahiriah maupun batiniah. Mungkin modal yang kita miliki terkait modal agama ini, Pak Rom mungkin. Modal yang sudah kita miliki di SDN kita
yaitu tempat ibadah atau sarana ibadah, yang mana tempat ibadah yang sudah ada ini bisa kita manfaatkan penggunaannya setiap hari, terutama untuk sholat zuhur berjamaah serta kegiatan-kegiatan agama yang lainnya. Mungkin begitu. Ya, jadi kita sudah punya aset yaitu mushola, yang mana kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah dilaksanakan sekali kita, mungkin seperti sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah itu sudah kita laksanakan dengan tertib. Kemudian mungkin kegiatan-kegiatan lain Bapak Ibu yang sudah kita miliki terkait keagamaan ataupun budaya. Pemanfaat agama dan budaya, yaitu kita pengenalan seragam atau baju budaya serta baju muslimah. Jadi kan sudah kita laksanakan setiap 1 bulannya sekali, kita juga sudah mengenalkan pakaian adat atau budaya kepada siswa, itu mengenakan seragam, dan juga tak lupa model agama kita juga menggunakannya, yaitu menggunakan seragam muslim. Kemudian ditambahkan pembiasaan juga hafalan doa sehari-hari, kemudian hafalan juz amma, dan ditambahkan dengan asmaul husna, itu juga bisa dimasukkan. Kemudian untuk budaya, dan juga bukan hanya budaya budaya baju, tapi kita juga mengenalkan lagu-lagu nasional ketika di dalam pembiasaannya itu lagu nasional, dan di akhir kita juga bisa menggunakan menyanyikan lagu daerah. Demikian. Saya menambahkan Oke, monggo Pak Ibu. terkait dengan budaya tadi, kita sudah memulainya, namun perlu juga diefektifkan. Salah satu yang sudah kita buat jadwalnya, terutama sekarang ini termasuk nama-nama hari Jawa itu banyak yang tidak hafal atau bukan tidak tahu-tahunya hanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pasaran itu kan Pak, Iya, hari pasar. karena kita orang Jawa harus tahu pasaran. Salah satunya kita menjadwalkan untuk menggunakan seragam-seragam yang pertama yaitu di hari Sabtu Pahing. Ini salah satu cara untuk mengingatkan bahwa Sabtu Pahing siswanya menggunakan seragam pramuka, gurunya menggunakan batik. Kemudian Sabtu Pon kita menggunakan pakaian kebesaran kita PDH. Kemudian Sabtu Waginya Muslim. Kemudian Sabtu Kliwon pakaian tempo dulu atau budaya yang dipakai pakaian zaman dahulu. Kemudian Sabtu Legi adalah khas daerah saudara kita Ponorogo yang menggunakan seragam marok, di samping sudah dianjurkan untuk menggunakan itu di hari-hari besar tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ditambahkan dari Oke, berarti untuk mengenalkan budaya pasaran Jawa ataupun hari-hari Jawa, kita bisa mengingatkannya dengan menggunakan seragam-seragam tertentu, dengan tetap mengangkat adat kebudayaan dan juga agama, yaitu terkait penggunaan batik, kemudian baju muslim, pakaian tempo dulu, serta baju khas daerah. Kemudian tadi dari Bu Indah juga tentang pengenalan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu nasional. Kemudian juga untuk keagamaannya kita sudah punya aset, yaitu dengan kegiatan pembiasaan hafalan setiap hari. Kemudian untuk mungkin dari budaya kita juga punya ekstra tari, Bapak Ibu. Nah, itu juga termasuk modal budaya yang kita miliki, dari seni tari maupun seni suara yang terkait tentang lagu-lagu daerah dan juga tari-tari tradisional. Oke, itu modal agama dan budaya. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita masuk ke aset yang kelima? Ada lagi, Bapak Bapak?
Sudah cukup ya, berarti kita masuk yang kelima yaitu modal fisik. Modal fisik yang dimiliki oleh sekolah kita, yang sudah kita miliki. Terima kasih. Utamanya sekolah kita ini adalah merupakan sekolah tertua di Kecamatan Jenganan. Bahkan dulu sempat disebut SD Center, SD Center. Jadi utamanya bangunan fisik ini adalah merupakan bangunan yang bersejarah utamanya. Bahkan pintunya juga peninggalan zaman Belanda dulu, zaman penjajahan Belanda. Untuk itu mari kita lestarikan ya, utamanya bangunan sekolah ini satu-satunya fisik yang kita miliki utamanya. Kemudian yang kedua itu juga bangunan musola juga merupakan aset fisik kita juga ya, terima kasih. Terima kasih Pak Nur menambahkan buat ya, kita juga mempunyai akses jalan di mana kita itu tempatnya lembaga ini tempat yang strategis, kita terletak di kota kecamatan. Jadi nanti untuk promosi sekolah kita itu juga sangat sangat memadai dan fasilitasnya sangat bagus. Kemudian fasilitas publik di sekitar sekolah itu seperti masjid, balai desa, puskesmas dan polsek sebagai sumber belajar kita. Kita di dalamnya kita juga bisa bekerjasama dengan polsek, kita juga dekat. Kemudian dengan puskesmas, dengan polsek kita biasanya yaitu terkait tentang bullying. Kemudian kalau puskesmas ini sudah sangat optimal sekali pelaksanaannya setiap tahun dan sudah kita laksanakan. Kemudian yang modal fisik menurut saya selanjutnya yaitu tentang perlengkapan sarana kita yang kita punyai, yaitu Chromebook, LCD, papan tulis yang kita miliki yang pemanfaatnya perlu kita optimalkan. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi untuk sarana prasarana serta akses-akses sarana publik yang dekat dengan sekolah kita, ya Bapak Ibu. Ada lagi tambahan, Bu Dina? Ya, terima kasih Mbak. Untuk tambahan saja, sekolah kita mempunyai perpus yang sangat memadai. Di dalamnya ada banyak buku serta bahan ajar atau kit pembelajaran lengkap dengan berbagai media. Mungkin itu saja. Itu bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar di dalam perpus belajar. Untuk tambahan literasi siswa. Oke, jadi tadi kita untuk meningkatkan literasi kita yang mungkin tahun ini turun, jadi kita bisa memanfaatkan perpustakaan serta koleksi-koleksi buku yang ada di perpustakaan untuk meningkatkan motivasi dan semangat membaca bagi peserta didik kita. Kemudian untuk modal fisik yang lain mungkin bisa saya sampaikan bahwa itu yaitu mungkin terkait ruang kelas, ya. Untuk ruang kelas kita insya Allah sudah nyaman semua untuk anak-anak. Kemudian kita juga memiliki kantin sekolah, kemudian juga ada UKS. Ada apa lagi Bapak Ibu yang belum disebutkan? Kantin, ruang TIK, ya. Kemudian kita juga punya lobby yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, ya. Dan untuk toilet, alhamdulillah kita juga sudah ada. Kemudian untuk modal fisik air, alhamdulillah kemarin juga sudah kita usahakan dan airnya sudah bisa mengalir dengan lancar untuk memenuhi kebutuhan sekolahan juga. Mungkin itu, ya. Ada tambahan apa buatan? Cukup. Oke, sekarang kita masuk ke modal lingkungan, Bapak Ibu. Kira-kira lingkungan yang seperti apa yang ada di sekitar kita yang mampu kita manfaatkan untuk mendukung pengembangan pembelajaran kita. Monggo, yang mau berpendapat.
modal lingkungan di sekitar SDN 1 Jenangan, yaitu yang pertama di lingkungan SDN 1 Jenangan ini banyak industri yang terbuat dari kedelai ya. Ini banyak pengrajin tempe maupun tahu di lingkungan SDN 1 Jenangan. Ampun. WBLD, oke, WBLD yang bisa kita manfaatkan. WBLD apa, Mbak Nur? WBLD singkatannya kemarin apa? Bolu ledok apa? Wisata Bolu ledok Dikil, wisata Bolu ledok Dikil, yaitu sungai yang bisa kita manfaatkan juga untuk sarana rafting yang bisa kita manfaatkan untuk rafting, untuk mungkin refreshing ringan untuk anak-anak didik kita. Oh, berikut kepala sekolah bolu makanan sanes Pak untuk arena rafting ya. Kemudian mungkin juga modal lingkungan yang kita miliki, mungkin sekitar sekolah kita itu ada sawah ya, bisa itu kita manfaatkan juga perkebunannya. Kemudian tadi disampaikan Pak Gali itu ada industri tempe tahu, mungkin bisa kita manfaatkan untuk program atau kegiatan P5 untuk menambah pengetahuan anak-anak juga. Kemudian industri tanam padi, mungkin nanti kapan-kapan bisa ke sana untuk melihat, belajar tentang industri peralatan penanam padi. Itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan outdoor learning kita ataupun kegiatan P5 kita. Oke, kemudian ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke, yang terakhir adalah modal finansial. Nah, ini sepertinya bidangnya Bu Indah, mungkin untuk keuangan SDN 1 Jenangan itu kira-kira asetnya dari mana saja Bu? Terima kasih. Modal yang terakhir yaitu modal finansial, di mana modal finansial ini adalah seakan-akan nyawanya suatu lembaga atau suatu kegiatan. Dari yang kita miliki, modal finansial itu yang sekarang yang ada adalah BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan juga kegiatan belajar mengajar. Yang paling utama yaitu modal dari finansial ini adalah dana BOS. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain menambahkan modal finansial kita yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran kita. Mungkin ada partisipasi dari guru atau kita mengembangkan kewirausahaan kita, hasil juga dari kantin juga bisa menurut saya. Kemudian yang tak kalah pentingnya tadi adalah pengolahan sampah dari hasil P5 tadi, kita juga bisa memanfaatkan. Kita juga bisa memilah dari hasil sampah kita, kemudian kita finansialkan. Artinya kita pilah-pilah barang sampah itu yang bisa kita manfaatkan, kita olah ulang untuk media pembelajaran sebagai proyek P5, dan juga yang tidak kita pakai tapi bernilai rupiah. Jadi bisa kita gunakan sebagai modal finansial kita untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kita. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada tambahan lain mungkin? Bu Novi mungkin mau menambahkan? Mungkin satu program yang sudah dilaksanakan di SD kita yaitu infak Jumat yang sudah rutin dimanfaatkan, itu salah satu model finansial yang cukup mumpuni ya, mempunyai potensi yang cukup bagus untuk dimanfaatkan. Seperti itu, terima kasih. Oke, baiklah. Untuk modal finansial mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Cukup? Oke, baiklah. Untuk finansial tadi ada BOSP, kemudian pendapatan dari kantin, pengolahan sampah yang menghasilkan nilai ekonomi, serta infak Jumat. Oke Bapak Ibu, tidak terasa ini sudah 7 modal atau 7 aset yang kita
petakan hari ini dan akan saya bacakan untuk rangkumannya ya. Mungkin nanti kalau ada hal yang terlewat mungkin nanti bisa kita tambahkan. Untuk rangkumannya tadi bahwa sekolah kita memiliki 7 aset. Yang pertama adalah aset manusia atau modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, wali murid, masyarakat lingkungan sekolah, komite, siswa, alumni, dan pengawas sekolah. Kemudian untuk modal sosial meliputi KKG, MKKS, PGRI, komunitas online, dan juga komunitas sekolah, komunitas belajar. Kemudian untuk aset modal politik itu adalah kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian kerjasama dengan Polsek, Puskesmas, Koramil, organisasi keagamaan, ataupun juga dengan damkar yang sudah kita lakukan. Modal agama yang kita miliki Bapak Ibu, agama dan budaya itu ada musola, kemudian kebiasaan kita dalam berpakaian muslim dan berpakaian budaya daerah, kemudian pembiasaan hafalan, seni tari, dan juga pengenalan lagu-lagu daerah, kemudian penggunaan pakaian-pakaian daerah sesuai dengan pasaran Jawa. Terkait modal fisik yang kita miliki adalah bangunan sekolah kita yang merupakan salah satu peninggalan zaman Belanda, kemudian ada musola, kemudian akses jalan yang strategis, masjid, balai desa, polsek, puskesmas, semuanya dekat dengan sekolah kita. Kemudian kita juga memiliki perpustakaan, ruang kelas, kantin, lobi, kemudian ruang TIK, ruang UKS. Kemudian untuk dari teknologi kita punya Chromebook, LCD, dan juga proyektor yang menunjang kegiatan pembelajaran. Dari modal lingkungan di sekitar kita terdapat banyak industri tempe tahu, kemudian ada juga WPLD, wisata Bolu Ledok Dikil, kemudian ada industri perlengkapan tanam padi, dan juga ada persawahan. Dan yang terakhir, apa? Peternakan. Oh iya, peternakan ada ya di sebelah barat sekolah. Oke, kita tambahkan modal lingkungannya ada peternakan. Kemudian untuk modal finansial kita ada dari BOSP, kantin, kemudian pengolahan sampah yang bernilai ekonomi, dan juga infak Jumat. Oke, itu Bapak Ibu rangkuman. Ada lagi tambahan mungkin ada yang terlupa? Sudah lengkap, alhamdulillah Bapak Ibu. Hari ini kita sudah bisa memetakan aset ataupun modal yang dimiliki oleh SDN 1 Jenangan, dan semoga dengan modal dan aset yang kita miliki ini kita bisa manfaatkan bersama-sama, kita kembangkan, kita optimalkan, dan kita maksimalkan aset yang ada guna meningkatkan pembelajaran dan juga kualitas dan mutu pendidikan di SDN 1 Jenangan. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu, ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pemetakan aset atau modal dan pemanfaatan di SDN 1 Jenangan. Terima kasih Bapak Ibu guru semua telah menghadiri undangan kami guna memenuhi tugas aksi nyata di modul 3.2 yaitu identifikasi pemetaan hasil modal dan pemanfaatannya di SDN 1 Jenangan. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.